Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membongkar obat nyamuk elektrik merek Baygon. Dan ini sudah pernah saya review di video sebelumnya. Kalau untuk obat nyamuk elektrik yang liquid seperti ini bisa menggunakan refill dari merek yang lain. Contohnya di sini merek Vape, ini juga bisa. Kalau untuk merek Hit mungkin sama aja, setahu saya itu diameternya biasanya standar. Dan obat nyamuk elektriknya seperti ini. Di bagian bawah tidak seperti merek Vape, tidak ada baut sama sekali, langsung dipaten seperti ini ya, dua ini. Lalu ada pengunci di bagian dalam. Jadi ini harus dihilangkan dulu penguncinya. Saya bor dulu ya yang bagian dua baut ini yang dipaten. Nah, ini setelah saya bor bagian dua baut yang tidak menggunakan baut, ini ya sudah saya bor, dan penguncinya ada di bagian atas dua dan di bagian bawah. Terus saya bor. Walaupun sudah saya bor, ternyata bagian kanan dan kiri bornya ini kurang besar, sehingga ketika saya congkel ini malah ngerusak ya. Terus yang satu lagi yang sangat harus dibahas, bagian posisi soketnya ini kan seperti ini. Ternyata kalau untuk yang Baygon, ketika stop kontak kita itu dia posisinya seperti ini, horizontal ya, horizontal seperti ini. Ini bisa dirubah ke vertikal. Jadi kalau stop kontaknya itu kita tegak lurus, kita tinggal putar kayak gini searah jarum jam, jadinya dia akan vertikal atau miring. Ketika ingin dirubah lagi, itu bisa diputar berlawanan arah jarum jam. Jadi supaya untuk membuat refillnya ini tidak miring ketika stop kontak yang ada di rumah itu posisinya vertikal seperti ini. Dan di video review itu saya malah tidak membahas hal seperti ini. Saya baru tahu ketika sudah saya bongkar seperti ini, ternyata bisa diputar. Dan ini sudah lepas ya, kita tinggal tarik ke atas seperti ini, bagian ujungnya yang ini ya. Dan untuk bagian yang bisa diputar ini sudah ke solder, jadi masih bisa posisi ke kanan searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Dan untuk komponennya sendiri ini kalau dilihat hampir sama dengan yang ada di merek Vape. Ada LED indikator, tetapi LED-nya di sini dia LED AC yang ini. Jadi ini tidak menggunakan resistor. Saya akan lepas ini aja, ini ya. LED-nya LED AC, jadi langsung paralel dengan elemen pemanasnya ini. Kalau yang posisi warna hitam ini adalah thermal fuse yang ini. Jadi seumpama arus yang lewat dari thermal fuse-nya ini melebihi dari ukuran komponennya ini 22 ampere atau 1 ampere lah mungkin ini ya, tergantung kodenya sebenarnya. Kodenya di sini tidak kelihatan, hanya ada 117 dan 58. Dan di bagian samping ini ada derajat 150 derajat Celcius, A8 1A. Jadi ini akan keputus ketika di suhu temperatur 180 derajat Celcius. Jadi kalau seumpama alat kita itu mati, gak bisa nyala sama sekali, pastinya adalah thermal fuse-nya ini.
ketika melebihi 150 derajat dia akan terputus, dan terputusnya ini biasanya permanen kalau yang seperti ini. Jadi bukan thermal fuse ketika suhu temperatur itu dia rendah, maka thermal fuse-nya itu dia akan kembali on lagi ketika suhunya dingin. Kalau yang ini biasanya tidak. Jadi seumpama terjadi LED-nya ini mati total, alatnya tidak panas dan LED-nya ini tidak menyala, pastikan thermal fuse-nya ini masih bagus dan bisa diukur. Tapi biasanya kalau sudah LED indikator mati, pemanas nggak bisa memanaskan refillnya, thermal fuse-nya ini yang rusak. Kalau LED indikator nyala, elemen pemanasnya tidak panas, berarti elemen pemanasnya yang rusak. Kalau pemanasnya bisa, LED indikator mati, berarti LED indikatornya ini yang rusak. Karena ini disusun paralel aja, ini ya, lebih sederhana daripada merek Vape. Ini paralel dia, dan ternyata ada resistornya. Ini ada resistor, jadi LED-nya ini walaupun LED AC berupa bolam ya, masih diberi resistor. Kurang lebih mungkin resistornya ini kisaran di 170-an, 170 kilo ohm kemungkinan. Kalau untuk elemennya ini saya rasa sama aja dengan yang merek Vape, cuma beda bentuk aja. Jadi isinya gini aja. Dan kalau menurut saya mendingan yang ini aja sih, karena ada thermal fuse-nya. Ketika refillnya tidak digunakan atau refill habis, kita lupa untuk mengganti, maka thermal fuse ini akan memutus atau mengamankan listrik yang ada di rumah kita supaya tidak overheat bagian pemanasnya ini. Overheat biasanya langsung kebakar. Maksudnya langsung kebakar itu dia akan gosong. Kalau yang merek Vape itu setahu saya itu gak ada. Hanya ada tidak ada thermal fuse-nya lah. Ada LED indikator, pemanas gitu aja. Mungkin di pemanasnya ada otomatis untuk memutus, tapi saya rasa itu gak ada. Soalnya saya pernah menggunakan refill di bagian tengahnya itu, walaupun posisinya kosong dia angus. Kalau yang Baygon ini selama masih ada dan suhu temperaturnya di bawah 150 derajat, dia tidak akan keputus gitu aja. Dan wattnya ini juga lebih kecil, jadi plusnya kayak gitu. Kalau minusnya karena harus langsung dihubungkan ke stok kontak, itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk yang Vape kan bisa dibawa di tempat di posisinya itu bisa di tempat mana aja, di bawah, ditaruh di atas meja, itu bebas. Kalau yang ini kan susah nyari posisi stop kontak yang di bawah, terus posisinya kayak gini. Rata-rata posisi stop kontak itu ada di atas, kurang lebih 1 meteran lah, jadi agak susah. Sedangkan refillnya ini tidak boleh miring, tapi harus tegak kayak gini. Jadi kalau stop kontaknya posisi kayak gini kan refillnya masih miring terus, kecuali stop kontaknya kayak gini, dia posisinya vertikal atau tegak. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.